Ada satu hal ya, yang sebetulnya saya tidak mengerti, karena terus terang kan kasusnya pada NR ini kan saya terus terang saya kan tidak terlalu mengikutin ya. Saya hanya ditanya, ya saya jawab apa adanya secara hukum. Menurut saya suatu hal bahwa NM ini kan sudah ditahan lebih dari 200 hari kan. Menurut hukum acara kan itu BDH, bebas demi hukum. Dia harus bebas. Kenapa belum bebas? Saya tidak mengerti mengapa hakim masih berani ini melawan undang-undang. Ya saya nggak ngerti saya. Saya terus terang karena saya bukan PH-nya, tapi menurut hukum acara maksimum seseorang itu bisa ditahan ya di tingkat pengadilan negeri itu tahanannya tidak boleh melebihi 200 hari, bukan 200 hari kerja, 200 hari kalender. Dan dia wajib namanya BDH, bebas demi hukum. Nah, dalam hal ini NM itu kan dititipkan di rutan Pondok Labu, kalau nggak salah. Dan karutang itu wajib membebaskan dia. Minta nggak minta itu demi hukum dia wajib dibebaskan. Tapi kenapa tidak dibebaskan? Saya tanda tanya. Saya nggak tahu. Itu bertentangan dengan undang-undang. Oke, Bapak Paksa Hukum melihat ada syarat kepentingan nggak dalam kasus persidangan ini? Saya tidak bisa memberikan syarat kepentingan atau tidak, tetapi saya hanya melihat bertentangan dengan hukum acara. Karena hukum acara menyatakan seseorang bisa ditahan itu maksimum 200 hari. Dan wajib bebas demi hukum. Dan selanjutnya tidak bisa ditahan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam hal ini, kenapa ini masih ditahan? Bagi saya tanda tanya. Kalian tanya aja langsung sama majelis hakim ya, tanya sama KPN-nya. Kenapa majelis hakim berani melawan KUHP? Tanya aja, kenapa dia berani melawan KUHP? Alas hukumnya apa? Gitu kan, itu jelaskan. Saya juga saya baca-baca aneh ya, ini kenapa nggak BDH ya? Bagi saya suatu tanda tanya ya. Dan karutan harusnya itu sudah BDH, tidak diminta pun wajib. Karena itu peraturan dari Badan Menkumham ya, bahwa itu bila masa tahanan tidak diperpanjang oleh pihak yang menahan, maka 0000 yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Karena kalau tidak merupakan penyanderaan, itu ancaman hukumannya 9 tahun. Itu menahan seseorang di luar hukum itu namanya penyanderaan. Jadi itu ancaman hukumannya 9 tahun. Oh, itu termasuk hakim. 200 hari termasuk jalur persidangan atau enggak? Jadi sejak pertama ditahan oleh kepolisian. Kepolisian kan pertama tahan 20 hari. Bisa diperpanjang oleh jaksa 40 hari. Berarti 60 hari. Kemudian jaksa penuntut umum itu bisa memenahan lagi 40 hari. Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 20 hari. Kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu 100% ingat. Terus kemudian majelis hakim bisa menahan 60 hari. Kalau total itu 200 hari gitu. Saya udah pernah hitung. Sehingga dalam hal ini mengapa ini sudah lebih dari 200 hari, karena kan nggak salah ditahan Maret ya. Setahu saya ya. Setahu saya kan. TSK-nya Maret. Iya. Ditahan juga. Maret. Berarti kan ini sudah lebih jauh ya. Tapi kenapa tidak bebas demi hukum, saya nggak tahu. Coba tanya sama majelis hakim, tanya sama KPN ya. Kenapa majelis hakim berani bertentangan dengan pada KUHP? Tapi majelis hakim kemarin mengatakan Pak, itu masa berakhirnya Nikita itu kan nanti sampai tanggal 28 Oktober. Makanya sidangnya dikebut. 28 Oktober itu hitung dari mana? Dia ditahan kapan? Makanya saya bilang kan, bukan hanya dia yang ngomong kan. Justru tanya sama majelis hakim. Tolong majelis hakim dihitung. NM itu ditahan sejak tanggal berapa? Misalkan tanggal 15 Maret kan? Nah, ini kalau plus 200 hari kerja kan jatuhnya itu kalau nggak salah itu sudah September. Kalau saya pernah hitung sih kalau nggak salah. Dia bilang 28 Oktober itu hitungannya siapa? Itu sudah melebihi 200 hari. Nah, tanya sama hakimnya, kenapa hakim berani melawan KUHP? Gitu. Jadi dia nggak bisa menerjemahkan itu adalah 200 hari kerja, nggak boleh. Undang-undang tidak kenal hari kerja. 200 hari kalender. Bebas demi hukum, kasusnya dakwanya juga hangus apa gimana? Oh enggak, dakwaan tetap jalan. Tetap jalan. Misalkan dia diputus 10 tahun pun ya tetap nggak masalah, tapi nggak bisa ditahan dulu. Kecuali putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kayak gitu kan. Ya sekarang banyak hal yang sangat tidak masuk di akal kan. Seperti
peristiwanya Alvin Lim almarhum. Itu juga diperintahkan oleh pengadilan tinggi langsung ditahan kan, padahal dia sudah bebas demi hukum, nggak ada alasan untuk ditahan kecuali putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Tapi ternyata tetap ditahan, diprotes di Mahkamah Agung pun Mahkamah Agung membenarkan tindakan yang melawan hukum ini. Yang memang yang terjadi sekarang di dunia Indonesia khususnya ini kan semua bertentangan dengan hukum gitu. Tapi tidak ada yang berani koreksi dan tidak ada yang mau mengkoreksi. Ini yang menjadi suatu bumerang bagi rakyat Indonesia. Om, biasanya kalau tuntutan itu nanti berpengaruh dengan nggak jauh-jauh biasanya dengan hasil vonis biasanya ya dalam Biasa